Apa kabar para penikmat malam? Selamat datang kembali di Zona Gaib. Pernah gak sih kalian pindah ke rumah baru dan ngerasa kalau kalian bukan penghuni pertamanya? Bukan, gue bukan ngomongin penghuni lama. Gue ngomongin sesuatu yang sudah ada di tanah itu jauh sebelum pondasi rumah kalian dibangun. Kisah malam ini datang dari Dika dan Maya, pasangan muda yang baru saja membeli rumah impian mereka. Tapi mereka tidak tahu kalau di halaman belakang rumah mereka ada sebuah pohon yang menjadi saksi bisu sebuah tragedi. Pohon yang kini menjadi rumah bagi sesuatu yang menunggu, terutama Maya yang sedang mengandung. Jangan berani nonton sendirian, karena tawa yang akan kalian dengar di cerita ini mungkin akan menjadi suara terakhir yang kalian dengar sebelum tidur malam ini. Dika dan Maya akhirnya memiliki rumah mereka sendiri. Sebuah unit mungil di perumahan baru Puri Kencana Asri di pinggiran Medan. Bagi mereka, ini adalah segalanya. Sebuah awal yang baru, sebuah istana kecil untuk menyambut anggota keluarga baru mereka yang masih dalam kandungan Maya. Perumahan itu masih sangat sepi. Dari puluhan unit yang ada, mungkin baru 3 atau 4 rumah yang terisi. Sisanya masih kosong, jendela-jendelanya menatap hampa seperti mata yang mati. Rumah mereka berada di blok paling ujung, tepat menghadap sebuah lahan kosong luas yang rencananya akan dijadikan taman. Di tengah lahan itu, berdiri sebuah pohon waru yang sangat besar dan tua. Ranting-rantingnya yang menjulur rendah tampak seperti lengan-lengan gurus yang mencoba menggapai rumah mereka. Dika menyukai pohon itu. Ia pikir pohon itu memberi keteduhan. Maya entah kenapa merasakan hal sebaliknya. Setiap kali melihat pohon itu, terutama saat senja, ia merasakan perasaan tidak nyaman yang aneh. Mereka menghabiskan minggu pertama dengan membongkar kardus dan menata perabotan. Suara palu dan gesekan perabotan mengisi keheningan kompleks perumahan itu. Maya, yang kehamilannya memasuki bulan ke-7, lebih banyak mengawasi sambil sesekali menata barang-barang yang ringan. Kebahagiaan mereka terasa sempurna. Namun, saat malam tiba, Puri Kencana Asri berubah. Keheningan yang di siang hari terasa damai, di malam hari terasa menekan. Tidak ada suara lalu lintas, tidak ada obrolan tetangga, hanya suara jangkrik dan besau angin yang melewati pohon wadu gajah itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Maya menciumnya. Saat ia sedang membuka jendela kamar untuk mencari udara segar sebelum tidur, hembusan angin membawa sebuah aroma bunga kamboja yang sangat wangi. Ia mengerutkan kening. Seingatnya, tidak ada pohon kamboja di sekitar rumah mereka. Ia menoleh ke arah Dika yang sedang membaca di tempat tidur, tetapi Dika sepertinya tidak menyadarinya. Aroma itu datang sesaat, lalu hilang. Ia menganggapnya hanya angin lalu. Beberapa malam kemudian, saat mereka sedang duduk di teras belakang menikmati teh hangat, aroma itu datang lagi, kali ini lebih kuat. Aroma kamboja yang pekat, seolah ada seseorang yang baru saja menaburkan sekeranjang bunga di dekat mereka. Dika juga menciumnya kali ini. Ia bangkit dan berjalan mengelilingi halaman kecil mereka, mencari sumbernya. Tidak ada apa-apa, hanya rumput liar dan sisa material bangunan. Tepat saat Dika kembali duduk, mereka mendengarnya. Suara tawa seorang wanita, sangat pelan dan jauh, hampir seperti gemah. Suara itu terbawa angin, seolah berasal dari arah pohon waru besar itu. Mereka saling berpandangan. Wajah Dika menunjukkan kebingungan. Mungkin hanya suara dari salah satu pekerja yang masih berada di lokasi proyek di blok lain. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Perasaan gembira mereka sedikit terusik. Malam-malam berikutnya, kejadian itu menjadi sebuah pola yang aneh. Setiap kali malam mulai larut, aroma bunga kamboja akan tercium, diikuti suara tawa jauh yang melengking.
Terkadang suara itu terdengar dekat, terkadang sangat jauh. Dika yang mencoba tetap logis, meyakinkan Maya dan dirinya sendiri bahwa itu semua hanyalah sugesti karena tempat yang baru dan sepi. Namun, Maya mulai merasakan hal lain, perasaan diawasi. Terutama saat ia sendirian di rumah ketika Dika bekerja. Ia seringkali mendapati dirinya tanpa sadar menatap ke arah pohon waru itu dari jendela dapur. Pohon itu seolah memiliki daya tarik yang ganjil dan menakutkan. Suatu sore, saat ia sedang melipat pakaian bayi di kamar yang akan menjadi kamar anak mereka, ia melihat gerakan dari sudut matanya. Ia menoleh ke arah jendela yang menghadap langsung ke pohon waru. Untuk sesaat, ia seperti melihat sesuatu yang putih berayun pelan di salah satu dahan pohon yang paling rendah. Seperti sepotong kain putih panjang yang tersangkut. Saat ia mengedipkan mata dan melihat lagi, kain itu sudah tidak ada. Malam itu, ia menceritakannya kepada Dika. Dika hanya tersenyum dan memeluknya, mengatakan bahwa itu hanyalah kelelahan dan hormon kehamilan yang membuatnya berimajinasi. Tapi di dalam hatinya, Dika sendiri mulai merasa sedikit cemas. Ia memutuskan besok ia akan memeriksa pohon waru itu dari dekat, sekadar untuk memastikan tidak ada apa-apa dan menenangkan pikiran istrinya. Keesokan paginya, saat Maya masih tertidur lelam, Dika menyelinap keluar rumah. Dengan langkah mantap yang dibuat-buat untuk meyakinkan dirinya sendiri, ia berjalan melintasi lahan kosong menuju pohon waru raksasa itu. Dari dekat, pohon itu tampak lebih tua dan lebih mengintimidasi. Akar-akarnya yang besar dan menonjol mencengkram tanah seperti cakar raksasa. Kulit kajunya kasar dan penuh benjolan. Ia berjalan mengelilingi pohon itu. Matanya awas mencari jejak apapun. Tidak ada kain putih yang tersangkut, tidak ada apa-apa. Ia hampir merasa lega dan sedikit bodoh, sampai matanya menangkap sesuatu yang berkilau samar di antara akar-akar pohon. Benda itu setengah terkeburi di dalam tanah. Ia berjongkok dan menggalinya dengan jarinya. Sebuah tusuk konde. Tusuk konde tua dari logam yang sudah menghitam dan berkarat dengan hiasan bunga kecil di pangkalnya. Benda itu jelas sudah ada di sana untuk waktu yang sangat lama. Ia memegangnya, merasakan hawa dingin yang aneh dari logam itu. Logikanya mencoba mencari penjelasan, mungkin milik salah satu pekerja dulu, tapi hatinya merasakan hal lain. Perasaan tidak enak yang menusuk. Ia tidak memberitahu Maya tentang penemuannya itu. Ia memasukkan tusuk konde itu ke dalam sakunya, memutuskan untuk membuangnya nanti, dan kembali ke rumah dengan wajah yang tenang. Namun, ketenangan itu adalah sebuah masker. Benih kecemasan telah tertanam di dalam dirinya. Malam itu, terornya meningkat secara drastis. Sekitar tengah malam, Dika dan Maya terbangun oleh suara tawa itu lagi. Kali ini suara itu tidak jauh. Suara itu terdengar sangat dekat, tepat di luar jendela kamar mereka. Tawa melangking yang tinggi dan menusuk, seolah pemilik suara itu sedang berdiri di halaman belakang mereka, menatap ke dalam. Hihihihi. Maya menjerit pelan dan memeluk Dika. Jantung Dika sendiri berdebar kencang. Dengan gerakan lambat, ia bangkit dari tempat tidur dan mengintip dari celah tirai. Halaman belakang kosong. Tidak ada siapapun di bawah cahaya lampu teras yang remang-remang, tapi aroma bunga kamboja begitu pekat hingga memenuhi seluruh kamar. Tiba-tiba, tawa itu berhenti, digantikan oleh suara lain yang membuat darah mereka membeku. Suara kuku yang menggaruk-garuk kaca jendela. Bukan jendela kamar mereka, melainkan jendela kamar sebelah, kamar yang telah mereka siapkan untuk bayi. Ser, ser, ser. Dika tidak bisa lagi berpura-pura logis. Ini nyata, sesuatu sedang mencoba masuk.
sesuatu sedang mengincar kamar bayi mereka. Ia menarik Maya menjauh dari jendela, menyuruhnya untuk tetap di kamar. Lalu dengan sebuah senter besar di tangan, ia beranikan diri keluar kamar untuk memeriksa. Saat dia membuka pintu kamar bayi, ruangan itu kosong dan dingin. Tapi saat dia menyorotkan senternya ke kaca jendela, ia melihatnya 3 garis goresan panjang dan dalam di permukaan kaca bagian luar, seolah dibuat oleh cakar yang sangat tajam. Keesokan harinya, Maya sudah diambang histeris. Ia menolak untuk ditinggal sendirian. Dika terpaksa mengambil cuti dari kantornya. Mereka tidak tahu harus membuat apa. Melapor ke satuan perumahan? Apa yang akan mereka katakan? Rumah kami diganggu hantu? Siang itu, saat sedang duduk termenung di teras depan, seorang wanita paruh baya dari rumah di seberang jalan menghampiri mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Santi, salah satu penghuni pertama di blok itu. Wajahnya ramah, tetapi matanya menatap Maya, terutama perutnya, dengan tatapan prihatin. "Maaf kalau saya lancang, Dek, Mbak," katanya dengan suara pelan. "Sudah berapa malam dengar suaranya?" Dika dan Maya saling berpandangan, terkejut. Bu Santi tahu. "Mbak lagi isi kan?" lanjut Bu Santi. Tatapannya kini tertuju pada pohon waru besar itu. "Dia suka sama yang lagi isi." Dengan suara bergetar, Maya menceritakan semua yang mereka alami. Bu Santi mendengarkan dengan sabar. Wajahnya menunjukkan pemahaman, bukan keterkejutan. Setelah Maya selesai, Bu Santi menghela napas panjang. "Tanah ini dulu kebun karet tua punya orang Belanda," jelasnya. "Cerita orang tua dulu, ada seorang gadis pemetik getah yang cantik sekali. Dia dihamili oleh salah satu mandor kebun. Tapi si mandor tidak mau tanggung jawab. Malu dan putus asa, gadis balang itu mengakhiri hidupnya, gantung diri di pohon waru itu." Jantung Dika dan Maya serasa berhenti berdetak. "Arwahnya tidak tenang," bisik Bu Santi. "Dia meninggal bersama bayinya. Katanya dia benci melihat wanita lain bahagia dengan kehamilannya. Dia akan datang, tertawa, lalu mencoba mengambil apa yang tidak pernah bisa ia miliki. Sudah ada beberapa kejadian dulu sebelum perumahan ini dibangun. Makanya pengembang tidak berani tebang pohon itu." Kenyataan mengerikan itu menghantam Dika dan Maya seperti dinding batu. Ini bukan sekedar gangguan acak. Ini adalah perburuan. Mereka sedang diburu oleh arwah penasaran yang penuh dendam. Dan bayi mereka yang belum lahir adalah hadiahnya. Penjelasan Bu Santi tidak memberikan kelegaan, melainkan mengubah kecemasan mereka menjadi teror yang nyata. Mereka kini tahu apa yang mereka hadapi. Arwah seorang ibu yang kehilangan segalanya dan kini menginginkan apa yang menjadi milik mereka. Malam itu, rumah yang seharusnya menjadi surga terasa seperti kandang jebakan. Dika yang tadinya berusaha logis, kini beralih ke tindakan putus asa. Ia menaburkan garam kasar di setiap ambang pintu dan jendela. Ia menggantungkan untayan bawang putih di pintu depan. Ia bahkan meletakkan sebuah gunting kecil di bawah bantal mereka. Sebuah kepercayaan lama untuk menangkal makhluk halus. Itu adalah perbuatan orang yang ketakutan. Orang yang akan mencoba apa saja. Maya di sisi lain menjadi semakin pendiam dan rapuh. Ia tidak berani mendekati jendela dan akan tersencak setiap kali mendengar suara angin. Rumah itu terasa semakin dingin. Aroma bunga kambuja kini tidak lagi datang dan pergi. Aroma itu seolah mengendap secara permanen di udara, terutama di sekitar kamar bayi.
Maya menolak masuk ke ruangan itu lagi. Pintu kamar itu kini selalu tertutup rapat. Malam itu, gangguan datang dengan cara yang lebih licik. Tidak ada lagi tawa atau garukan. Yang ada hanyalah suara-suara halus yang bermain dengan pikiran mereka. Saat mereka coba tidur, Maya tiba-tiba duduk tegak. "Kamu dengar itu?" bisiknya dengan mata membelalak. "Dengar apa?" tanya Dika dengan jantungnya berdebar. "Suara tangisan bayi," jawab Maya dengan suara bergetar. "Pelan sekali dari kamar sebelah." Dika menajamkan pendengarannya. Ia tidak mendengar apa-apa, hanya keheningan. Tapi melihat wajah Maya yang pucat pasi, ia tahu bahwa bagi istrinya, suara itu sangat nyata. Dia sedang berkomunikasi langsung dengan Maya, menerornya dengan suara yang paling bisa menghancurkan hatinya. Keesokan harinya, Dika menemukan tusuk konde yang ia simpan di laci mejanya. Melihat benda itu sekarang terasa berbeda. Ini bukan sekadar barang tua. Ini adalah bagian dari tragedi itu. Sebuah jangkar. Mungkin, pikir Dika, jika ia membuang benda ini, ikatannya akan putus. Malam itu, setelah memastikan Maya sudah mencoba untuk tidur, Dika mengambil tusuk konde itu. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia keluar ke halaman belakang. Udara malam terasa berat dan sunyi. Pohon waru itu berdiri seperti raksasa hitam yang mengancam di kegelapan. Dika memegang erat tusuk konde yang dingin itu. Lalu dengan sekuat tenaga, ia melemparkannya jauh-jauh ke dalam lahan kosong, ke arah yang berlawanan dari pohon waru. Ia berharap dengan membuangnya, ia membuang kutukan itu. Ia salah besar. Begitu tusuk konde itu lenyap di telan kegelapan, dua hal terjadi secara bersamaan. Pertama, aroma bunga kamboja yang tadinya hanya mengendap, kini meledak di sekelilingnya, begitu pekat hingga membuat napasnya sesak. Kedua, suara tawa itu kembali. Kali ini, tawa itu tidak datang dari pohon. Tawa itu datang dari atas, tepat di atas kepalanya. Melengking, penuh kemenangan, dan dipenuhi kebencian. Hihihihihihihihihi. Dika mendongak dengan ngeri. Di atas atap rumahnya, di bawah cahaya bulan yang pucat, berdiri sebuah siluet. Sosok wanita dengan rambut hitam yang sangat panjang menjuntai hingga hampir menyentuh genteng, mengenakan pakaian putih yang kusam dan berkibar-kibar ditiup angin. Ia tidak bisa melihat wajahnya, hanya siluet hitam dengan rambut yang bergerak-gerak seperti ular hidup. Dika membeku, kakinya seolah terpaku di tanah. Ia baru saja membuat kesalahan fatal. Ia tidak membuang jangkar itu. Ia telah membuang satu-satunya kenangan milik arwah itu, dan itu membuatnya murka. Sosok di atap itu tertawa lagi, tawa yang seolah mengguncang genteng-genteng rumahnya. Lalu dengan gerakan yang tidak wajar, sosok itu membungkuk, kepalanya terkulai ke samping, menatap lurus ke arah Dika. Dika tidak bisa melihat matanya, tapi ia bisa merasakan tatapan penuh kebencian itu membakar kulitnya. Ia lari masuk ke dalam rumah, membanting dan mengunci pintu. Maya sudah terbangun, duduk di tempat tidur dengan wajah penuh teror. Jelas mendengar suara tawa yang sama. Saat Dika memeluk istrinya yang gemetar, mereka mendengar suara dari atap. Suara derak yang keras, suara genteng-genteng sedang diinjak oleh kaki yang berat, lalu suara garukan, kali ini di atap, tepat di atas kamar mereka. Garukan yang kasar dan panik, seolah dia sedang mencoba merobek atap untuk masuk. Mereka hanya bisa berpelukan dalam kegelapan, mendengarkan monster di atas atap mereka.
menyadari bahwa pagar garam dan bawang putih mereka tidak ada artinya. Mereka telah memancing amarahnya dan kini mereka terjebak di dalam rumah, sementara sang pemburu berada tepat di atas mereka. Malam itu adalah neraka terpanjang dalam hidup Dika dan Maya. Suara garukan di atap berlangsung selama berjam-jam, terkadang berhenti hanya untuk digantikan oleh suara rintihan pelan yang seolah merembes masuk melalui langit-langit. Mereka tidak tidur sekejap pun, hanya duduk di sudut kamar, berpelukan, menunggu fajar datang seperti menunggu penyelamat. Begitu garis cahaya pertama muncul di cakrawala, semua suara tiba-tiba berhenti. Keheningan yang datang terasa sama mengerikannya. Dika tahu mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Keputusan sudah dibuat. Mereka akan pergi. Pagi itu juga, mereka akan meninggalkan rumah impian mereka, meninggalkan semua perabotan dan kenangan demi menyelamatkan nyawa mereka dan calon bayi mereka. Mereka berkemah seadanya, hanya memasukkan pakaian dan barang-barang penting ke dalam beberapa tas. Mereka tidak berani melihat keluar jendela, tidak berani melirik ke arah pohon waru. Rumah itu sendiri terasa seperti musuh. Setiap sudutnya dipenuhi kenangan akan teror semalam. Saat Dika sedang memuat tas terakhir ke dalam mobil, Bu Santi datang menghampiri lagi. Wajahnya tampak lelah dan cemas. "Kalian mau pergi?" tanyanya pelan. Dika hanya mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. "Dia tidak akan melepaskan kalian begitu saja," kata Bu Santi, suaranya terdengar seperti sebuah vonis. "Terutama setelah kamu membuang barangnya. Dia merasa dikhianati. Dia akan mengikuti." Hati Dika mencelos. "Lalu kami harus bagaimana, Bu?" tanyanya putus asa. Bu Santi berpikir sejenak. "Hanya ada satu cara. Kalian harus minta izin. Kalian harus menenangkannya. Kalian harus menemukan kembali tusuk konde itu dan mengembalikannya ke tempatnya di bawah pohon itu. Dan kalian harus meminta maaf." Ide untuk kembali ke lahan kosong itu mencari benda kecil di tengah kegelapan semalam dan mendekati pohon terkutuk itu membuat perut Dika mual. Tapi melihat wajah Maya yang pucat dan tatapan Bu Santi yang serius, ia tahu mereka tidak punya pilihan lain. Pergi begitu saja hanya akan memindahkan teror itu ke tempat lain. Dengan bantuan Bu Santi yang mendoakan mereka dari teras rumahnya, Dika memulai pencariannya. Ia kembali ke lahan kosong itu. Jantungnya berdebar kencang, matanya awas memindai setiap jengkal tanah. Ia mencari selama hampir 1 jam di bawah terik matahari pagi. Rasa putus asa mulai menjalari dirinya. Bagaimana jika benda itu hilang selamanya? Tepat saat ia hampir menyerah, ia melihatnya. Kilauan logam kecil yang tersembul dari balik gumpalan tanah liat. Tusuk konde itu. Ia memungutnya dengan tangan gemetar. Benda itu terasa sangat dingin, bahkan di bawah matahari yang panas. Kini bagian yang paling sulit, mengembalikannya.
Ia berjalan ke pohon waru itu. Setiap langkah terasa berat seperti membawa beban 1 ton. Aroma bunga Kamboja yang tipis masih tercium di sekitar pohon. Ia berlutut di antara akar-akar yang menonjol di tempat ia pertama kali menemukannya. Saya minta maaf, bisik Dika, suaranya serak. Saya tidak bermaksud tidak sopan. Saya hanya takut. Saya kembalikan ini milikmu. Tolong jangan ganggu istri dan anak saya. Kami akan pergi. Kami tidak akan mengusik tempat ini lagi. Dengan tangan gemetar, ia menggali lubang kecil dengan jarinya dan meletakkan kembali tusuk konde itu ke dalam tanah. Ia menutupnya kembali, merapikannya seolah sedang merapikan sebuah makam. Saat ia berdiri, hembusan angin yang sangat kencang tiba-tiba datang, membuat daun-daun pohon waru berdesir hebat. Lalu ia mendengarnya. Suara tangisan. Bukan tawa, bukan rintihan marah, melainkan isak tangis yang pilu dan menyayat hati, seolah datang dari jantung pohon itu sendiri. Tangisan seorang wanita yang kehilangan segalanya. Dika tidak menunggu lama lagi. Ia berbalik dan lari kembali ke rumah. Ia menarik Maya yang sudah menunggunya di depan pintu, memasukkannya ke dalam mobil dan menginjak pedal gas. Saat mobil mereka melaju meninggalkan Puri Kencana Asri, Dika melirik ke kaca spion. Untuk sepersekian detik, ia melihatnya. Sosok wanita berbaju putih itu berdiri di bawah pohon waru, tidak lagi menatap dengan marah, melainkan hanya menatap kepergian mereka dengan tatapan kosong dan sedih. Seolah-olah dengan mengembalikan tusuk konde itu, Dika tidak hanya menenangkannya, tetapi juga menegaskan kembali kesendiriannya yang abadi. Mereka pikir semuanya sudah berakhir. Mereka pikir dengan meminta maaf dan pergi, mereka telah bebas. Mereka tidak tahu bahwa teror yang paling mengerikan justru baru akan dimulai. Dika dan Maya mengungsi ke rumah orang tua Maya di pusat kota Medan. Dikelilingi oleh hiruk-pikuk kota dan kehangatan keluarga, mereka perlahan mulai merasa aman. Selama beberapa minggu, tidak ada lagi aroma bunga Kamboja. Tidak ada lagi tawa melengking di tengah malam. Mereka mulai percaya bahwa mereka telah berhasil lolos. Mereka bahkan mulai bisa menertawakan pengalaman mengerikan itu sebagai sebuah mimpi buruk yang telah usai. Namun, ketenangan itu hanyalah ilusi. Sebuah jeda sebelum badai yang sesungguhnya datang. Suatu malam, sekitar sebulan setelah mereka meninggalkan Puri Kencana Asri, Maya terbangun dengan perasaan tidak enak. Ia merasakan kram perut yang hebat. Dika segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter mengatakan itu hanyalah kontraksi palsu, hal yang biasa terjadi pada trimester akhir, tetapi mereka disarankan untuk rawat inap semalam untuk observasi. Malam itu, di kamar rumah sakit yang steril dan terang, teror itu kembali. Saat Dika sedang tertidur di sofa, Maya tiba-tiba membuka matanya. Ia menciumnya lagi. Aroma bunga Kamboja yang sangat pekat memenuhi ruangan yang seharusnya berbau disinfektan. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia melihat ke arah pintu kamar yang tertutup. Tidak ada apa-apa. Lalu
ia melihat ke arah jendela besar yang menghadap ke taman rumah sakit di malam hari. Di sana, di balik kaca, berdiri sesosok wanita. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan hitam penuh kebencian. Rambutnya yang panjang dan acak-acakan menempel di kaca, seolah basah. Ia tidak mengenakan baju putih kusam lagi. Ia mengenakan baju pasien rumah sakit. Dia telah mengikuti mereka. Permintaan maaf Dika tidak cukup. Dia tidak melepaskan mereka. Dia telah menunggu saat yang paling rentan. Sosok itu menyeringi, sebuah seringaian yang tidak wajar dan mengerikan. Lalu menempelkan telapak tangannya di kaca jendela. Tepat saat itu, Maya merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Jauh lebih sakit dari sebelumnya. Ia menjerit. Jeritan Maya membangunkan Dika. Ia melompat berdiri dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh tatapan ngeri istrinya. Jendela itu kosong, tapi rasa sakit Maya nyata. Dika panik dan memanggil perawat. Para dokter bergegas masuk. Situasi menjadi genting. Denyut jantung bayi tiba-tiba melemah. Mereka harus melakukan operasi sesar darurat saat itu juga. Dika hanya bisa menunggu di luar ruang operasi dengan cemas, berdoa dengan segenap hatinya. Beberapa jam yang terasa seperti selamanya kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah yang muram. "Pak Dika, kami berhasil menyelamatkan istri Bapak," kata dokter itu pelan. "Tapi kami sangat menyesal. Kami tidak bisa menyelamatkan bayi Bapak. Kami tidak menemukan penyebab medis yang jelas. Jantungnya berhenti begitu saja." Dunia Dika runtuh. Semua teror, semua perjuangan, semuanya sia-sia. Dia telah menang. Dia telah mengambil apa yang dia inginkan. Setelah pemakaman yang menyayat hati, kehidupan mereka tidak pernah sama lagi. Maya menjadi sosok yang pendiam, tatapannya kosong, seringkali melamun menatap kejauhan. Dika mencoba untuk tegar demi istrinya, tetapi di dalam hatinya, ia dipenuhi oleh rasa bersalah dan amarah yang tak tersalurkan. Puncaknya terjadi beberapa bulan kemudian. Suatu malam, Dika terbangun karena mendengar suara dari kamar sebelah, kamar yang seharusnya kosong. Itu adalah suara tawa. Bukan tawa melengking yang mengerikan, melainkan tawa cekikikan seorang anak kecil. Dengan hati yang berat, ia bangkit dan membuka pintu kamar itu. Di dalam, di bawah cahaya bulan yang menerobos jendela, ia melihat Maya. Istrinya sedang duduk di lantai, mengayun-ayunkan lengannya seolah sedang menimbang bayi. Ia tersenyum, senyum yang tidak pernah Dika lihat sejak tragedi itu. Dan ia sedang berbicara dengan lembut kepada sosok tak kasat mata di pelukannya. "Set, jangan nangis sayang, Mama di sini, Mama di sini." Dari luar jendela kamar itu, Dika mencium aromanya untuk terakhir kalinya. Aroma bunga kambuja yang samar. Dan ia tahu mereka tidak akan pernah benar-benar bebas. Kuntilanak itu mungkin tidak lagi menampakkan diri, tetapi ia telah meninggalkan hadiahnya. Ia telah memberikan Maya seorang anak untuk dirawat selamanya. Seorang anak gaib
yang akan mengikat jiwa Maya dalam kesedihan dan kegilaan, sama seperti dirinya. Dia tidak mengambil bayi mereka. Dia menukarnya. Cerita yang benar-benar menghancurkan hati, bukan? Kisah Dika dan Maya adalah pengingat paling kelam bahwa beberapa entitas tidak hanya ingin menakut-nakuti, mereka ingin mengambil. Mereka ingin membalaskan penderitaan mereka pada orang lain. Rumah impian mereka berubah menjadi awal dari mimpi muruk tanpa akhir. Gue nggak bisa bayangin gimana hancurnya perasaan Dika melihat kondisi istrinya. Menurut kalian, adakah cara untuk menyelamatkan Maya? Atau semuanya sudah terlambat? Tulis pendapat kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Zona Gaib. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan semoga kalian semua selalu dilindungi dari tatapan penuh iri dari dunia lain.